Hello penonton setia Lur Film, gimana nih kabarnya? Kali ini saya akan ajak kalian untuk bernostalgia dengan film masa kecil yang dahulu. Sepertinya tidak afdol jika libur sekolah atau libur lebaran tidak menonton film ini. Iya, ini adalah kisah sepasang sepatu di mana kedua kakak beradik ini harus bergantian menggunakan sepasang sepatu. Dan tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita saksikan bersama. Inilah Children of Heaven. Film diawali dengan seorang anak lelaki yang sedang menunggu sepatu adiknya yang diperbaiki. Dia adalah Ali Mandegar. Setelah itu, Ali pergi ke toko roti dan kentang. Ia menaruh sepatu dan rotinya di sela-sela tumpukan barang di depan toko itu. Dan tak lama kemudian tukang rongsokan datang dan tanpa sengaja membawa sepatu itu tanpa Ali ketahui. Ali merupakan keluarga yang kurang mampu. Keluarganya pun memiliki tunggakan hutang di toko kentang itu. Saat Ali hendak pulang, ia kebingungan mencari sepatu adiknya. Dan tak sengaja ia merobohkan semua tempat jualan kentang tersebut. Dan belum sempat Ali menjelaskannya, Ali sudah diusir oleh penjual kentang tersebut. Setibanya Ali di depan rumah, Ali mendengar tukang kontrakan sedang menagih uang sewa kepada ibunya, yang memang terlihat sekali bahwa Ali merupakan keluarga yang kekurangan. Lalu saat masuk di dalam rumah, Zahra menanyakan sepatunya yang Ali perbaiki tadi. Ya, Zahra adalah adik Ali. Ali mencoba menjelaskan apa yang terjadi di toko kentang tersebut pada Zahra, bahwa sepatunya telah hilang. Zahra sangat sedih saat itu dan yang terpikir olehnya bagaimana ia pergi ke sekolah esok harinya. Melihat itu, Ali mencoba kembali ke toko itu dan mencari sepatu adiknya. Namun lagi-lagi, ia diusir oleh penjual kentang tersebut. Malam harinya, nampak Ali sedang dimarahi oleh ayahnya karena ia tidak membantu ibunya mencuci karpet yang berat. Ali hanya bisa menangis tanpa bisa menjelaskan kepada ayahnya bahwa sebenarnya tadi siang Ali pergi mencari sepatu adiknya yang hilang. Kemudian Zahra masuk ke dalam rumah dan melihat sepatunya belum ada. Lalu dengan catatan di bukunya, Zahra menanyakan bagaimana ia pergi ke sekolah esok tanpa sepatu kepada Ali. Dan ia berniat melaporkan ini kepada ayahnya. Namun Ali bilang bahwa mereka akan dimarahi jika memberitahu orang tuanya, karena orang tuanya tidak punya uang saat ini. Lalu Ali memberi solusi dengan bergantian memakai sepatu Ali. Dan untuk sedikit menyenangkan hati Zahra, Ali memberikan pensil baru untuk Zahra. Pagi pun tiba, nampak Zahra menggunakan sepatu Ali yang memang kelihatan sudah usang. Zahra nampak malu menggunakan sepatu itu karena itu adalah sepatu lelaki dan sudah usang. Sampai tiba di jam olahraga, ada murid yang terjatuh saat melompat karena tidak menggunakan sepatu olahraga. Dan ibu guru pun menyarankan anak-anak menggunakan sepatu olahraga. Itu sedikit membesarkan hati Zahra yang tadinya malu menggunakan sepatu kakaknya tersebut. Skin berpindah di mana Ali sedang menunggu adiknya pulang. Ya, karena mereka bergantian menggunakannya. Dengan tergesa-gesa, Zahra berlari pulang agar cepat sampai. Namun saat itu jam sekolah menunjukkan bahwa Ali sudah terlambat. Setelah berganti sepatu, Ali pun segera berlari kencang agar bisa cepat ke sekolah. Dan benar, sesampainya Ali di sekolah nampak sudah sepi karena jam pelajaran sudah dimulai. Sorenya setelah pulang sekolah, Zahra bilang ia malu menggunakan sepatu itu karena kotor. Kemudian mereka bersama mencuci sepatu itu agar nampak lebih bersih. Malam pun tiba, saat itu Zahra membangunkan Ali agar Ali mengambil sepatunya di luar karena di luar hujan dan sepatu mereka akan basah. Dan esoknya di sekolah, Zahra melirik jam ibu guru. Dengan cepat ia menyelesaikan tugasnya agar dapat pulang lebih awal sehingga kakaknya itu tidak terlambat ke sekolah. Zahra pun berlari dengan kencang, namun karena sepatunya longgar, sepatu itu terjatuh di selokan. Sepatu itu pun hanyut terbawa air. Zahra mencoba meraihnya dan mengejarnya sampai sepatu itu tersangkut di sebuah gorong-gorong. Melihat Zahra yang sedang menangis, orang bapak-bapak membantu Zahra mengeluarkan dan mengambil sepatu itu. Ali yang sudah terlambat memarahi Zahra karena datang telat dan bertanya kenapa sepatunya bisa basah. Dan ya, Zahra sambil menangis mengatakan ia tidak mau menggunakan sepatu itu lagi dan kembali mengingatkan Ali bahwa ini adalah salahnya karena sudah menghilangkan sepatu miliknya. Skin berpindah di mana Ali sudah tiba di sekolah. Namun kali ini Ali bertemu dengan penjaga sekolah yang memperingatkannya jangan mengulangi keterlambatannya lagi. Dan di kelas, Ali merupakan anak yang cerdas. Ia selalu mendapat nilai bagus di kelasnya.
Kemudian sepulang sekolah, Ali memberikan Zahra sebuah pulpen baru sebagai permintaan maafnya atas pertengkaran mereka tadi siang. Dan skin berganti di sekolah Zahra yang saat itu sedang upacara semua murid berkumpul. Nampak Zahra sedang memperhatikan seluruh sepatu teman-temannya. Namun ia terkejut, ia seperti melihat sepatunya. Zahra pun mengikuti anak itu dan memastikan apakah benar itu sepatunya. Dan ternyata benar, itu sepatu miliknya. Dan sepulang sekolah, Zahra mencari tahu di mana rumah anak itu. Dan lagi-lagi Ali terlambat ke sekolah siang itu. Sang penjaga sekolah memarahi dan menyuruh Ali pulang saja, lalu besok kembali bersama orang tuanya. Namun Ali sambil menangis mengatakan bahwa ayahnya tidak bisa datang karena ayahnya sedang bekerja. Dan saat Ali berjalan pulang keluar sekolah, ia bertemu dengan wali kelasnya. Wali kelas Ali bisa meyakinkan penjaga sekolah bahwa Ali adalah murid berprestasi di kelasnya dan memberikan kesempatan Ali untuk masuk ke dalam kelas siang itu. Kemudian sore harinya, Zahra membawa Ali ke rumah anak yang menggunakan sepatunya. Mereka melihat dari kejauhan dan melihat keluarga itu. Namun ternyata ayah dari anak itu buta, dan karena iba, Zahra mengurungkan niatnya untuk mengambil sepatu itu. Di malam harinya, ayah mereka berencana mengajak Ali ke kota untuk menambah penghasilan sebagai tukang kebun. Dan esoknya pun tiba, dengan menggunakan sepeda mereka pergi ke kota mencari perumahan orang-orang kaya. Sesampainya di komplek rumah-rumah besar, mereka bergantian memencet bel menawarkan jasa tukang kebun. Namun banyak yang menolak mereka, hingga ayah Ali terkejut saat digonggong anjing dari sebuah rumah besar. Mereka pun berlari sekencang-kencangnya. Kemudian mereka pun beristirahat di depan rumah besar. Ali yang tak putus asa kembali mencoba menawarkan jasanya ke rumah itu. Namun seperti tidak ada jawaban, Ali dan ayahnya pun pergi. Namun belum jauh mereka melangkahkan kaki, Ali dan ayahnya itu dipanggil pemilik rumah itu. Akhirnya, rezeki itu datang untuk mereka. Kakek dan anak kecil pemilik rumah itu memberikan pekerjaan untuk ayah Ali untuk membersihkan dan merawat kebunnya. Saat itu Ali menemani anak kecil itu bermain sambil menunggu ayahnya bekerja. Ayah Ali pun sangat senang karena ternyata penghasilannya lumayan dan bisa membantu untuk menambah keuangan mereka. Ali pun mengatakan jika sepatu Zahra telah rusak dan ayahnya pun menyanggupinya, bahkan sepatu Ali pun juga akan dibelikan oleh ayahnya. Namun naas, setelah keobrolan kecil tadi, ternyata rem sepeda mereka blong. Dan mereka pun terjatuh setelah menabrak sebuah pohon. Dan sepeda mereka pun rusak. Akhirnya, mereka harus menyewa mobil agar bisa sampai ke rumah dengan membawa sepeda mereka yang sudah rusak. Malam harinya, di rumah Ali mendengar percakapan orang tuanya bahwa tuan rumah menagih uang sewa lagi. Dan itu berarti tidak ada harapan untuk membelikan sepatu untuk Zahra. Skin berpindah di mana selepas bel sekolah, Zahra berlari kencang untuk pulang. Tanpa sengaja, ia menjatuhkan pulpen pemberian dari Ali. Dan pulpen itu ditemukan oleh anak yang memakai sepatu Zahra. Sementara itu, di sekolah Ali, Pak Guru mengumumkan akan ada lomba lari maraton yang diselenggarakan tingkat regional. Kita kembali ke sekolah Zahra, di mana anak perempuan ini mengembalikan pulpen Zahra yang kemarin ia temukan. Dan dari sini mereka nampak mulai akrab. Hingga di suatu pagi dalam perjalanan berangkat ke sekolah, Zahra disapa oleh anak perempuan itu. Saat itu dia sangat riang karena menggunakan sepatu baru pemberian dari ayahnya. Lantas Zahra menanyakan di mana sepatu lamanya. Anak itu bilang sudah ditukarkan ibunya karena sepatu itu sudah sobek. Mendengar itu, Zahra sangat sedih. Pupuslah sudah harapannya memiliki sepatu itu lagi. Kita kembali ke Ali yang awalnya dia tidak ingin mengikuti lomba tersebut. Namun setelah melihat hadiah lomba tersebut, Ali bersemangat ingin memenangkannya. Ia memohon kepada guru tersebut agar bisa ikut seleksi susulan karena ia sangat ingin menang di lomba lari tersebut. Guru Ali pun luluh dan setelah dites ternyata memang kecepatan lari Ali di atas rata-rata. Ali berhasil mengikuti lomba lari maraton tersebut. Sesampainya di rumah, Ali menceritakan kepada Zahra bahwa ia akan ikut lomba lari tersebut dan berjanji akan mendapatkan juara 3. Lantas Zahra bertanya kenapa harus juara 3? Ya, karena juara 3 hadiahnya adalah sepasang sepatu yang jika ia menang, Ali akan menukarkannya dengan sepatu untuk Zahra. Dan hari perlombaan pun tiba. Banyak sekali peserta terlihat dan Ali tertegun melihat para peserta lainnya yang diantarkan dan diperhatikan oleh orang tuanya. Namun itu tak memadamkan semangat Ali untuk menang.
Perlombaan dimulai, para peserta berlari sangat kencang. Jarak lari maraton itu sangat jauh, sehingga satu persatu para peserta mulai gugur. Namun tidak dengan Ali, ia masih tetap bersemangat untuk memenangkan lomba. Karena hanya dengan inilah ia bisa mengganti sepatu untuk adiknya. Dan jika Ali mulai lelah, ia selalu terbayang bagaimana Zahra berlari kencang setelah pulang sekolah untuk bergantian sepatu dengannya agar ia tidak terlambat ke sekolah dan tidak dimarahi oleh kakaknya. Ali yang pantang menyerah walaupun ia sempat dijatuhkan oleh lawannya. Ali tetap berusaha bangkit dan lari sekuat tenaga sampai Ali menyentuh garis finish. Sampai di garis finish, sempat terjatuh Ali dibangunkan oleh gurunya. Ketika itu langsung ia bertanya, apakah saya juara 3? Namun gurunya menyanggah, kenapa harus juara 3? Kamulah juara utamanya. Seketika itu Ali sangat sedih, karena usahanya untuk mendapatkan hadiah sepatu itu sudah pupus. Hingga saat Ali harus berfoto dengan gubernur saja, Ali menundukkan kepalanya karena ia sangat sedih. Dan sesampainya di rumah, Zahra yang sedang menunggu Ali membawa hadiah, namun ternyata Ali datang dengan membawa raut wajah yang sedih. Zahra pun paham, tanpa berkata-kata lagi ia pergi meninggalkan Ali. Dengan lelah Ali membuka sepatunya yang sudah rusak dan kaos kakinya. Nampak kaki Ali mengalami lecet parah, kemudian ia merendam kakinya sambil meratap di tepi kolam. Dan di part akhir, terlihat ayah Ali baru saja keluar dari toko makanan dan terlihat dari sepedanya, ternyata ayah Ali telah membelikan sepatu untuk Zahra dan juga Ali. Tamat. Iya, jujur akhir cerita yang disajikan dalam film ini tampaknya kurang memuaskan ekspektasi saya ketika melihat filmnya sedari awal. Sebab sangat disayangkan Ali tak bisa mendapatkan juara ketiga untuk mendapatkan sepatu. Namun hal ini secara implisit menjelaskan bahwasannya inti dari sepanjang jalan cerita tersebut ialah bukan hanya sekedar sepatu, bukan tentang bagaimana akhir mereka menemukan dan mendapatkan sepatu untuk bersekolah, namun tentang bagaimana mereka berbagi kepada saudara, menghadapi dan menyelesaikan permasalahan bersama, bersedih bersama, susah payah bersama, jatuh dan bangkit bersama yang diajarkan melalui sepasang sepatu. Melo ya, kita banyak diajarkan untuk bersyukur dari film ini. Dan ya, akhirnya saya pamit undur diri dulu. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. See you on the next video.